Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas keamanan informasi dan jaringan dengan materi kriptografi Kaisar Ciper. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Dede Ismail. Selanjutnya, rekan saya Irfan Riki Afandi, lalu ada Ali Abdul Rizki, selanjutnya ada Pandu Dwi Laksono, dan yang terakhir ada Mario Dwi Prakoso. Di sini kita terdapat 4 poin pembahasan. Poin pertama kriptografi, poin kedua Kaisar Ciper, poin ketiga latihan soal, dan poin yang terakhir yaitu implementasi codingan. Baik, kita mulai untuk poin 1 tentang kriptografi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Mario Dwi Prakoso akan menjelaskan apa itu kriptografi. Kriptografi menurut Mayer 1982 adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dipahami lagi maknanya. Istilah-istilah dalam kriptografi. 1. Plaintext. Plaintext adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti artinya. 2. Ciphertext adalah pesan atau teks yang tersandi. 3. Enkripsi. Enkripsi adalah proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext. Keempat ada deskripsi. Dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Kelima kunci. Kunci adalah parameter yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Diagram proses enkripsi dan dekripsi pesan. Jika ingin menenkripsikan pesan, dibutuhkan sebuah plaintext dan kunci, maka terciptalah ciphertext. Begitu juga sebaliknya, jika ingin mendekripsikan pesan, dibutuhkan ciphertext, kunci, dan maka terciptalah sebuah plaintext. Saya Pandu Dwi Laksono. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Kaisar Ciper. Sejarah dari Kaisar Ciper. Pada zaman dahulu, Kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar menemukan dan menggunakan sebuah teknik menyandingkan sebuah pesan untuk dikirimkan kepada gubernurnya di negara Romawi. Kemudian, teknik tersebut dikenal dengan Kaisar Ciper, di mana nama tersebut diambil dari nama penemunya yaitu Julius Caesar. Kaisar Ciper menggunakan teknik Ciper substitusi. Teknik Ciper substitusi adalah teknik yang dimana setiap unit plaintext akan diganti dengan satu unit ciphertext. Caesar wheel. Caesar wheel berguna untuk membantu proses menyandingkan pesan dengan menggunakan algoritma Caesar Ciper. Orang zaman dahulu menggunakan alat bantu yang bernama Caesar wheel. Caesar wheel terdiri dari 2 buah lempeng lingkaran besi. Lingkaran besi yang paling luar menyatakan huruf-huruf plaintext dan terdalam menyatakan huruf-huruf ciphertext. Lingkaran besi yang terdalam dapat diputar sejauh pergeseran atau kunci yang diinginkan. Algoritma Caesar Ciper. Caesar Ciper dapat diformulasikan sebagai fungsi matematika. Yang pertama, setiap huruf alfabet dikodekan dengan sebuah angka. Yang kedua, rumus enkripsi dan dekripsi. EP sama dengan P tambah K mod 26. DP sama dengan C min K mod 26. Di mana EP adalah enkripsi, DP adalah dekripsi, P adalah huruf plaintext, C adalah huruf ciphertext, dan K adalah kunci dari pergeseran yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Ali Abdul Rizki. Di sini saya akan membahas contoh soal Kaisar Ciper. Terdapat sebuah teks yang bertuliskan Yuki. Ubahlah teks tersebut menjadi ciphertext dengan pergeseran sebanyak 5. Lalu buktikan dengan mengubah ciphertext yang sudah dibuat menjadi bentuk plaintext kembali. Diketahui plaintext yaitu Yuki, kunci sama dengan 5, ditanya enkripsi dan deskripsi. Rumus enkripsi adalah EPI sama dengan PI plus K mod 26. Plaintext pertama huruf Y bernilai 24, plaintext kedua huruf U bernilai 20, plaintext ketiga huruf K bernilai 10, plaintext keempat huruf
I bernilai 8. Kita akan menyelesaikan plain text pertama huruf Y yang bernilai 24. Karena plain text bernilai 24, maka 24 tambah kunci 5 mod 26 sama dengan 29 mod 26. Karena 29 lebih besar dari 26, maka kita akan melakukan perhitungan pembagian akar. Hasilnya akan 3. Jadi 29 mod 26 hasilnya yaitu 3. 3 itu huruf D. Plain text kedua huruf U yang bernilai 20. Karena plain text bernilai 20, maka 20 tambah kunci 5 mod 26 sama dengan 25 mod 26. Karena 25 lebih kecil dari angka 26, maka hasil dari 25 mod 26 adalah 25, yaitu huruf Z. Plain text ketiga, huruf K yang bernilai 10. Karena plain text bernilai 10, maka 10 tambah 5 mod 26 sama dengan 15 mod 26. Karena 15 lebih kecil dari 26, maka hasil dari 15 mod 26 adalah 15, yaitu huruf P. Plain text keempat huruf I yang bernilai 8. Karena I bernilai 8, maka 8 tambah 5 mod 26 sama dengan 13 mod 26. Karena 13 lebih kecil dari 26, maka hasil dari 13 mod 26 adalah 13, yaitu huruf N. Maka hasil enkripsi dari Yuki adalah DZPN. Perkenalkan, nama saya Dede Ismail. Selanjutnya kita akan membahas cara merubah cipertext ini kembali menjadi plain text dengan proses dekripsi. Adapun rumus dekripsinya yaitu CI dikurangi K mod 26. Cipertext pertama yaitu huruf D bernilai 3. Maka 3 dikurangi kuncinya 5 mod 26 hasilnya adalah min 2 mod 26. Di mana untuk menghitung minus dalam mod yaitu nilai modnya dikurangi nilai minusnya itu sendiri, sehingga 26 dikurangi 2 yaitu 24, di mana nilai 24 mewakili huruf Y. Selanjutnya, cipertext yang kedua yaitu huruf Z yang bernilai 25, di mana 25 dikurangi kuncinya 5 mod 26 hasilnya yaitu 20 mod 26. Karena 20 kurang dari 26, maka 20 mod 26 hasilnya adalah 20, di mana angka 20 mewakili huruf U. Selanjutnya, cipertext yang ketiga yaitu huruf P yang bernilai 15. Maka 15 dikurangi kuncinya 5 mod 26 hasilnya yaitu 10 mod 26. Karena 10 kurang dari 26, maka 10 mod 26 hasilnya 10, di mana angka 10 mewakili huruf K. Selanjutnya, cipertext yang keempat yaitu huruf N yang bernilai 13. Maka 13 dikurangi kuncinya 5 mod 26 hasilnya yaitu 8 mod 26. Karena 8 kurang dari 26, maka 8 mod 26 hasilnya yaitu 8, di mana angka 8 mewakili huruf I. Di mana dari cipertext DZPN, apabila dilakukan dekripsi dengan kunci 5, maka akan menghasilkan plain text yaitu Yuki. Selanjutnya, saya Irfan Rika Afandi akan membahas implementasi codingan yang kelompok kami sudah buat. Kami membuat codingan Caesar Cheeper dengan menggunakan bahasa C++. Berikut adalah codingannya. Pada fungsi enkripsi, kita membutuhkan 5 buah variabel. Variabel plain text dan cipertext bernilai string, variabel I dan K bernilai integer, dan variabel P bernilai char. Kemudian, kita akan menampilkan tulisan ketikan pesan dengan perintah cout. Lalu kita akan membuat perintah untuk menerima inputan pesan dengan menggunakan perintah chin. Nantinya, inputan tersebut akan disimpan dalam variabel plain text.
Kemudian, kita akan menerima inputan kunci atau key dengan menggunakan perintah chain. Nantinya, inputan tersebut akan disimpan dalam variabel k. Selanjutnya, kita membuat fungsi perulangan di mana nantinya setiap kata dalam variabel plaintext akan diubah menjadi ciphertext. Sebelum masuk ke proses pengubahan kata, kita harus membuat statement, di mana hanya huruf yang dapat diproses dengan menggunakan fungsi if. Kemudian, huruf akan diubah menjadi bentuk kapital, lalu diubah menjadi angka, lalu diproses dengan rumus enkripsi, dan hasilnya akan diubah menjadi huruf kembali. Nantinya, huruf hasil proses enkripsi akan disimpan di dalam variabel ciphertext. Lalu, ulangi langkah yang sama sebanyak jumlah kata yang diinputkan, dan apabila proses telah selesai, maka kita akan membuat perintah untuk menampilkan pesan ciphertextnya dengan menggunakan perintah cout. Pada fungsi dekripsi, kita membutuhkan 5 buah variabel. Variabel plaintext dan ciphertext bernilai string, variabel i dan k bernilai integer, dan variabel c bernilai char. Kemudian, kita menampilkan tulisan ketikan pesan dengan perintah cout, lalu kita membuat perintah untuk menerima inputan pesan dengan menggunakan perintah chain. Nantinya, inputan tersebut akan disimpan dalam variabel ciphertext. Kemudian, kita akan menerima inputan kunci atau key dengan menggunakan perintah chain. Nantinya, inputan tersebut akan disimpan dalam variabel k. Selanjutnya, kita membuat fungsi perulangan, di mana nantinya setiap kata dalam variabel ciphertext akan diubah menjadi plaintext. Sebelum masuk ke proses pengubahan kata, kita harus membuat statement, di mana hanya huruf yang dapat diproses dengan menggunakan fungsi if. Kemudian, huruf akan diubah menjadi bentuk kapital, lalu diubah menjadi angka. Untuk melakukan proses dekripsi, kita akan menggunakan 2 rumus, yaitu rumus ketika hasilnya lebih besar sama dengan 0, dan rumus apabila hasilnya kurang dari 0. Dan hasilnya akan diubah menjadi huruf kembali. Nantinya, huruf hasil proses enkripsi akan disimpan dalam variabel plaintext. Lalu, ulangi langkah yang sama sebanyak jumlah kata yang diinputkan. Dan apabila proses telah selesai, maka kita akan membuat perintah untuk menampilkan pesan plaintextnya dengan menggunakan perintah cout. Pada bagian main program, kita membutuhkan 2 buah variabel, yaitu variabel fill yang bernilai integer dan variabel stop yang bernilai boolean. Kemudian, kita memberikan nilai false pada variabel stop. Lalu, kita membuat tampilan program dengan menggunakan perintah cout. Kemudian, kita membuat perintah untuk menginputkan pilihan dengan menggunakan perintah chain. Nantinya, inputan tersebut akan disimpan dalam variabel fill. Selanjutnya, kita akan memanggil fungsi dari pilihan yang sudah diinputkan. Apabila nilai fill sama dengan 1, maka kita akan memanggil fungsi enkripsi. Apabila nilai fill sama dengan 2, maka kita akan memanggil fungsi dekripsi. Dan apabila nilai fill sama dengan 3, maka kita akan memanggil fungsi exit. Langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya. Kita akan mencoba kembali latihan soal yang sama, di mana terdapat plaintext yaitu Yuki, dan kita akan mengubah plaintext tersebut menjadi ciphertext dengan kunci yaitu 5. Untuk melakukan proses enkripsi, kita pilih menu yang pertama, lalu masukkan pesannya yaitu Yuki, dan masukkan kuncinya yaitu 5, maka akan menghasilkan ciphertext yaitu DZPN. Selanjutnya, kita akan melakukan proses dekripsi. Kita masukkan pesannya yaitu DZPN, lalu masukkan kuncinya yaitu 5, maka akan menghasilkan plaintext yaitu Yuki. Saya juga akan mencoba membuktikan dengan contoh soal yang lain. Di sini terdapat plaintext Dede Ismail. Ubahlah ke dalam bentuk ciphertext dengan kunci pergeseran 14. Mari kita simulasikan. Pertama, kita memilih menu enkripsi yaitu dengan menekan angka 1, lalu masukkan pesannya yaitu Dede Ismail, lalu
kita masukkan jumlah pergeserannya yaitu sebanyak 14. Maka hasil ciperteksnya yaitu RS RS W G A O W Z. Selanjutnya coba kita buktikan dengan mengubah ke dalam bentuk plain text kembali dengan cara klik menu deskripsi dengan menekan angka 2. Lalu ketikkan ciperteksnya yaitu RS RS W G A O W Z dengan jumlah pergeseran yaitu 14. Maka plain text yang dihasilkan yaitu kembali ke semula dengan kata Dede Ismail. Saya juga akan mencoba membuktikan dengan contoh soal yang lain. Terdapat plain text Ali, ubahlah ke dalam bentuk ciperteksnya dengan kunci 10. Pertama, kita milih menu enkripsi, yaitu dengan menekan angka 1. Lalu masukkan pesannya, yaitu Ali. Lalu kita masukkan jumlah pergeserannya, yaitu sebanyak 10. Maka hasil ciperteksnya adalah KVS. Kemudian, kita pilih menu deskripsi dengan menekan angka 2. Lalu masukkan pesannya KVS. Lalu masukkan jumlah pergeserannya yaitu sebanyak 10. Maka hasilnya adalah Ali. Saya juga akan mencoba membuktikan dengan contoh soal yang lain. Terdapat plain text Mario, ubahlah ke dalam bentuk ciperteksnya dengan kunci 9, lalu kita akan membuktikan hasilnya dengan mengubah ke dalam bentuk plain text kembali. Pertama, kita memilih menu enkripsi yaitu dengan menekan angka 1. Lalu masukkan pesannya yaitu Mario. Lalu kita dapat masukkan jumlah pergeserannya yaitu sebanyak 9. Maka hasil dari ciperteksnya adalah VGARX. Kemudian kita pilih lagi menu deskripsi dengan menekan angka 2. Lalu masukkan pesannya VJARX. Lalu masukkan jumlah pergeserannya yaitu sebanyak 9. Maka hasil plain text-nya adalah Mario. Selanjutnya, saya akan mencoba membuktikan dengan program. Terdapat plain text Pandu, ubahlah ke dalam bentuk cipertext dengan kunci pergeseran 21. Pertama, kita memilih menu enkripsi, yaitu dengan menekan angka 1, lalu enter. Lalu masukkan pesan, yaitu Pandu. Lalu kita masukkan jumlah pergeserannya sebanyak 21. Maka akan menghasilkan cipertext KVIYP. Selanjutnya, kita akan mengubahnya ke plain text dengan memilih menu nomor 2. Masukkan pesan cipertextnya yaitu KVIYP. Masukkan jumlah pergeserannya sebanyak 21. Kemudian enter. Lalu akan menghasilkan plain text Pandu. Dari pembahasan kali ini, maka dapat kami simpulkan yaitu menjaga kerahasiaan suatu pesan adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu Kaisar Chipper adalah salah satu kriptografi yang menggunakan teknik Chipper substitusi. Rumus enskripsinya yaitu E P sama dengan P ditambah K mod 26. Sedangkan rumus dekripsinya yaitu D P sama dengan C dikurangi K mod 26. Sekian pembahasan presentasi dari kami dengan materi kriptografi Kaisar Chipper. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.